Pada suatu malam, suara tangisan misterius dari sebuah pohon besar mengguncang desa Sumber Asi. Warga pun mulai resah. Namun, ketika mereka menyelidiki, mereka menemukan sesuatu yang tak terduga. Ternyata, malam di desa Sumber Asi biasanya tenang, hanya ditemani suara jangkrik dan angin yang berhembus pelan. Namun, beberapa minggu terakhir, ketenangan itu terusik oleh suara tangisan yang lirih dan memilukan. Tangisan itu datang dari arah pohon besar di tengah desa, terdengar jelas di keheningan malam. Awalnya, hanya segelintir orang yang mendengar. Mereka mengira itu suara hewan malam atau hanya perasaan mereka saja. Namun, semakin malam, suara itu semakin jelas. Terima kasih sudah like dan subscribe. Tangisan, melainkan ratapan panjang, seolah seseorang tengah berduka dan meminta pertolongan. Tangisan siapa itu? Bisik seorang warga dengan suara gemetar. Warga mulai resah. Mereka berkumpul di warung kopi kecil untuk membahas fenomena ini. Sebagian percaya bahwa itu adalah gangguan jin yang ingin menakut-nakuti mereka. Yang lain menganggap ini pertanda buruk, isyarat akan datangnya musibah. Di antara mereka, Pak Darman, sesepuh desa, mengingat sesuatu dari masa lalu. Dulu, hal seperti ini pernah terjadi, dan setelah itu ada sesuatu yang ditemukan. Katanya penuh rahasia. Perkataan itu membuat beberapa pemuda desa, termasuk Rahman, penasaran. Mereka memutuskan untuk menyelidiki asal suara itu. Dengan membawa senter, mereka melangkah menuju pohon besar pada tengah malam. Setiap langkah terasa berat. Jantung mereka berdebar kencang saat suara tangisan semakin dekat. Kali ini terdengar lebih jelas. Bahkan seolah ada seseorang yang berbisik lirih di antara tangisan. Mereka mencoba menerangi sekitar pohon, tetapi cahaya senter terasa meredup, seakan ditelan oleh kegelapan. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Dedaunan bergemerisik, menciptakan suara yang mencekam. Lalu, mendadak tangisan itu berhenti. Sunyi, bahkan jangkrik pun tidak bersuara. Dari balik pohon, terdengar suara langkah kaki yang menyeret di tanah. Terima kasih sudah like dan subscribe. Ia melihat bayangan hitam berdiri di dekat batang pohon, diam tak bergerak. Namun, ia bisa merasakan tatapan tajam yang menusuk ke arahnya. Hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Kita harus pergi, bisik salah seorang temannya. Namun, sebelum mereka sempat berbalik, bayangan itu bergerak cepat. Seketika, mereka berlari sekuat tenaga menuju desa. Begitu sampai di rumah, Rahman jatuh terduduk, napasnya terengah-engah. Aku melihat sesuatu di bawah pohon itu, katanya dengan suara parau. Wajahnya pucat pasi, tangannya masih gemetar. Malam itu, kabar tentang pengalaman Rahman dan teman-temannya menyebar. Warga semakin ketakutan. Ada yang memilih untuk tidak keluar rumah setelah maghrib. Ada yang mulai membaca ayat-ayat suci untuk perlindungan. Namun, satu hal yang pasti, suara tangisan itu belum berhenti. Di tengah desa Sumber Asi, berdiri sebuah pohon besar yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Akarnya mencengkeram tanah dengan kuat, cabang-cabangnya menjulang tinggi, dan daunnya lebat meski tak pernah ada yang merawatnya. Pohon itu lebih dari sekadar tanaman bagi warga desa. Ia adalah saksi bisu banyak peristiwa, legenda, dan misteri. Sebagian warga percaya pohon itu keramat. Dulu, ada orang-orang yang bertapa di bawahnya, mencari ilmu kebatinan atau meminta petunjuk. Cerita turun-temurun. Terima kasih sudah like dan subscribe. Makhluk tak kasat mata menghuni pohon itu, menjaga dan mengawasinya. Namun, tidak semua orang memandangnya sebagai pelindung. Beberapa warga menyebutnya membawa kesialan. Ada yang mencoba menebangnya, tetapi selalu gagal, gergaji patah tanpa sebab, atau mereka jatuh sakit setelahnya.
"Kita tidak boleh sembarangan dengan pohon itu," kata Pak Darman di balai desa. Dulu pernah ada yang mencoba menebangnya, lalu jatuh sakit tanpa sebab. Perkataan itu membuat warga semakin takut. Suara tangisan yang terus terdengar setiap malam hanya memperkuat dugaan bahwa pohon itu bukan sekadar pohon biasa. Namun, Ustaz Hasan, pemuka agama desa, memiliki pandangan berbeda. Baginya, tidak ada benda yang memiliki kekuatan mistis. Ia memperingatkan warga agar tidak terjerumus dalam kesyirikan. "Jangan takut pada selain Allah," tegasnya. Gangguan ini bisa jadi ulah jin yang ingin menyesatkan manusia. Namun, kata-kata Ustaz Hasan sulit diterima oleh mereka yang sudah terlanjur percaya. Terlebih, semakin banyak warga yang mengalami gangguan. Ada yang mendengar bisikan saat melewati pohon di malam hari. Beberapa melihat bayangan hitam berkelebat. Bahkan, beberapa orang bermimpi melihat seorang perempuan menangis di bawah pohon, wajahnya tertutup rambut panjang. Ketakutan mulai merajalela. Beberapa warga mulai Terima kasih sudah like dan subscribe. Dan makanan di bawah pohon sebagai bentuk persembahan. Mereka berharap suara tangisan akan berhenti. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Tangisan itu semakin jelas, terdengar lebih lama, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang belum terungkap. Desa semakin dicekam rasa takut. Sebagian warga memilih mengunci diri di rumah sebelum malam tiba, sementara yang lain bertanya-tanya, apakah pohon itu benar-benar dihuni sesuatu? Atau ada rahasia lama yang belum terungkap? Suara tangisan itu belum berhenti. Malam itu, langit tampak kelam. Awan hitam menutupi cahaya bulan, membuat desa terasa lebih suram dari biasanya. Angin dingin berembus pelan, menyusup ke celah-celah rumah warga yang sudah tertutup rapat. Namun, bagi Rahman, ketakutan itu justru menjadi tantangan. Malam ini, ia akan mencari jawaban. Dengan senter kecil di tangannya, Rahman melangkah keluar rumah. Udara dingin menusuk tulang, namun ia tetap melangkah menuju pohon besar di tengah desa. Setiap langkah terasa berat, jantungnya berdetak cepat. Suara tangisan yang biasanya samar, kini terdengar lebih jelas. Ratapan itu seakan berasal dari seseorang yang merasakan penderitaan mendalam. Ketika Rahman semakin dekat, hawa di sekelilingnya berubah drastis. Udara menjadi lebih dingin, begitu menusuk hingga membuat tubuhnya Terima kasih merinding. sudah like dan subscribe. Ia menyalakan senternya, mencoba menyapu sekeliling pohon. Namun, tiba-tiba suara tangisan itu berhenti. Keheningan menyergap, terlalu sunyi. Bahkan jangkrik pun tidak berbunyi. Lalu, sesuatu bergerak di antara bayangan. Rahman yang menahan napas. Dari balik batang pohon, sosok hitam tinggi muncul perlahan. Bayangan itu seolah melayang di atas tanah. Napas Rahman tercekat, tubuhnya kaku. Sosok itu mendekat, dan terdengar suara berbisik, pelan namun terasa menusuk. "Pergilah, jangan ganggu aku." Jantung Rahman berdegup semakin kencang. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Udara semakin dingin, napasnya tersengal. Dengan sisa tenaga, ia menjerit dan berlari sekencang mungkin tanpa berani menoleh ke belakang. Begitu tiba di rumah, tubuhnya langsung ambruk. Napasnya masih memburu, keringat dingin mengalir di wajahnya. Ibunya terkejut melihatnya dalam kondisi seperti itu. "Rahman, kamu kenapa?" seru ibunya cemas. Namun, Rahman tidak menjawab. Matanya kosong, bibirnya bergetar. Siti, maafkan aku," gumamnya berulang kali. Malam itu, Rahman jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, tetapi kulitnya tetap dingin.
Ia terus mengigau, menyebut nama yang tak seorang pun di desa mengenalnya. Warga Terima yang kasih berkumpul di sudah rumahnya like dan mulai subscribe. berbisik-bisik. Siapa Siti? Apa hubungannya dengan pohon itu? Malam itu, tidak ada yang bisa menjawab. Tapi satu hal pasti, sejak kejadian itu, tidak ada satupun warga yang berani mendekati pohon tersebut lagi. Setelah kejadian yang menimpa Rahman, ketakutan semakin menyelimuti desa Sumber Asih. Warga semakin waspada, tidak ada yang berani keluar rumah selepas maghrib. Suara tangisan yang terus terdengar setiap malam membuat mereka bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di bawah pohon besar itu? Di balai desa, para sesepuh berkumpul bersama warga. Wajah mereka terlihat tegang, seolah menyimpan sesuatu yang telah lama ingin mereka lupakan. Pak Darman akhirnya berbicara dengan suara berat. Mungkin sudah waktunya kalian tahu kisah lama yang selama ini kami simpan. Semua warga terdiam, menunggu penjelasannya. Puluhan tahun lalu, ada seorang perempuan bernama Siti, katanya. Dia yatim piatu, hidup sebatang kara dan bekerja sebagai pembantu di beberapa rumah orang kaya di desa ini. Siti dikenal baik dan rajin, tapi nasibnya tidak beruntung. Beberapa orang mulai berbisik. Nama itu Siti. Nama yang disebut Rahman dalam igawannya. Dalam satu malam tragis, lanjut Pak Darman, Siti menghilang tanpa jejak. Tak ada yang Terima tahu kasih pasti sudah like apa yang terjadi dan padanya. subscribe. Namun, ada desas-desus bahwa dia mengalami sesuatu yang buruk. Ada yang bilang dia dibunuh dan tubuhnya dikubur di sekitar pohon itu tanpa dimakamkan secara Islam. Warga mulai gemetar. Mereka saling berpandangan, mencoba mengingat cerita yang dulu hanya dianggap sebagai mitos belaka. Seorang perempuan tua akhirnya bersuara, suaranya bergetar. Aku masih kecil saat itu. Aku ingat orang-orang berbicara tentangnya, tapi tak ada yang berani mencari tahu lebih jauh. Pak Darman menghela napas. Orang-orang memilih diam. Mereka takut. Beberapa yang mencoba mencari tahu justru mengalami kejadian aneh. Lalu, kisah itu perlahan menghilang. Sampai sekarang. Ustadz Hasan yang sejak tadi mendengarkan akhirnya angkat bicara. Dalam Islam, tidak ada arwah yang gentayangan. Jika ada sesuatu yang mengganggu, itu pasti ulah jin yang menyesatkan manusia dengan menyerupai suara atau sosok orang yang telah meninggal. Namun, seorang lelaki tua menggeleng. Kalau begitu, kenapa suara itu masih terdengar? Kenapa Rahman menyebut nama Siti? Hening. Warga saling berpandangan, takut tapi penasaran. Jika benar ada jasad yang dikubur tanpa penghormatan, mungkinkah ini penyebab suara tangisan yang terus menghantui desa? Malam itu, satu keputusan diambil. Mereka harus mencari kebenaran. Dan untuk pertama Terima kalinya, kasih sudah like dan setelah subscribe. puluhan tahun, warga sepakat untuk menggali kembali masa lalu yang selama ini terkubur dalam-dalam. Malam itu, balai desa penuh sesak. Setelah mendengar kisah tentang Siti, warga semakin diliputi ketakutan. Suara tangisan yang terus terdengar tiap malam membuat mereka gelisah. Mereka butuh jawaban, dan hanya satu orang yang bisa menjelaskannya, Ustadz Hasan. Dengan wajah tenang, Ustadz Hasan berdiri di tengah kerumunan. Suaranya tegas, namun menenangkan. Saudara-saudaraku, katanya, kita tidak boleh membiarkan ketakutan menguasai hati kita. Ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas izin Allah. Seorang lelaki tua mengangkat tangan. Tapi Ustaz, bagaimana dengan suara tangisan itu? Apakah itu benar-benar arwah Siti yang belum tenang? Ustaz Hasan menghela napas. Dalam Islam, roh manusia yang telah meninggal tidak bisa kembali ke dunia ini.
Setelah kematian, mereka berada di alam barzakh menunggu hari perhitungan. Jika kita mendengar suara atau melihat penampakan, itu bukanlah arwah manusia, melainkan jin yang menyerupai mereka. Suasana hening, warga mencerna kata-kata itu. Jin adalah makhluk yang Allah ciptakan dari api. Lanjutnya, mereka bisa melihat kita, sementara kita tidak bisa melihat mereka. Sebagian dari mereka beriman, sebagian lainnya Terima kasih sudah like dan subscribe. kita. Seorang wanita bersuara pelan. Tapi Rahman menyebut nama Siti. Kenapa? Jin memiliki kemampuan mengetahui peristiwa masa lalu. Jelas Ustaz Hasan. Mereka bisa memanipulasi manusia agar percaya pada hal-hal yang menyesatkan. Jika dulu ada kejadian tragis, jin bisa menggunakannya untuk menakuti kita. Warga mulai memahami. Jadi, suara itu bukan Siti? Bukan, kata Ustaz Hasan. Jin bisa tinggal di tempat sunyi, gelap, dan yang jarang digunakan untuk ibadah. Jika di suatu tempat pernah terjadi kezaliman, jin-jin jahat bisa semakin kuat di sana. Ketakutan perlahan berubah menjadi tekad. Warga sadar bahwa mereka tidak boleh tunduk pada rasa takut, tetapi harus memperkuat iman untuk mengusir kegelapan yang menyelimuti desa. Namun, gangguan belum berakhir. Malam itu, suara tangisan terdengar lebih nyaring dari sebelumnya, seolah menantang usaha warga untuk mengungkap kebenaran. Setelah mendengar penjelasan Ustaz Hasan, warga mulai memahami bahwa ketakutan mereka selama ini mungkin hanyalah tipu daya jin. Namun, pemahaman saja tidak cukup. Mereka ingin mengusir gangguan yang telah lama menghantui desa mereka. Kita harus melawan ini dengan keimanan, ujar Ustaz Hasan. Perbanyaklah membaca Al-Quran, khususnya ayat-ayat ruqyah. Jin tidak akan mampu bertahan Terima di kasih tempat sudah yang dipenuhi like dengan dan zikir subscribe. dan doa. Warga saling berpandangan, ragu-ragu. Sebagian dari mereka masih merasa takut. Namun, setelah sekian lama hidup dalam bayang-bayang ketakutan, mereka menyadari bahwa tidak ada cara lain selain menghadapi gangguan ini dengan keimanan yang kuat. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah desa, warga berkumpul di sekitar pohon besar dengan membawa mushaf Al-Quran. Di bawah bimbingan Ustaz Hasan, mereka bersama-sama membaca surah Al-Baqarah dan surah Al-Falaq. Suara lantunan ayat suci menggema di tengah malam, membelah kesunyian yang selama ini dipenuhi oleh tangisan misterius. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat ayat-ayat suci mulai dibacakan, angin mendadak bertiup kencang. Ranting-ranting pohon bergoyang hebat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang berusaha melawan. Suara tangisan yang biasanya lirih kini berubah menjadi jeritan panjang yang menusuk telinga. Beberapa warga gemetar ketakutan, namun Ustaz Hasan tetap teguh. "Jangan berhenti," serunya. "Teruskan membaca, jangan biarkan jin menakuti kalian." Dengan penuh keyakinan, warga melanjutkan bacaan mereka. Semakin lantang mereka membaca, semakin kuat angin berhembus. Suara jeritan itu semakin melengking, kemudian tiba-tiba berubah menjadi suara tawa yang menyeramkan. Terima Dalam, kasih sudah like bergema, dan subscribe. terdengar dari segala arah. Beberapa warga nyaris mundur, namun Ustaz Hasan tetap memimpin mereka. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim," serunya diikuti oleh warga lainnya. Mereka membaca doa perlindungan dengan sepenuh hati, berserah diri kepada Allah. Tiba-tiba angin berhenti, keheningan mencekam, suara tangisan lenyap seolah tidak pernah ada. Warga saling berpandangan, napas mereka tersengal. "Apakah sudah selesai?" bisik seseorang.
Namun, sebelum ada yang bisa menjawab, dari balik pohon terdengar suara berat dan bergetar. Ini belum berakhir. Malam itu, warga tahu bahwa pertempuran mereka baru saja dimulai. Setelah malam pembacaan ayat suci di sekitar pohon, warga desa sempat merasa lega. Tangisan yang selama ini menghantui mereka lenyap. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam berikutnya, teror kembali datang. Kali ini lebih menyeramkan. Beberapa warga mengalami mimpi buruk. Dalam tidur mereka, seorang perempuan berambut panjang berdiri di bawah pohon, menangis tanpa henti. Wajahnya gelap, tak terlihat jelas. Namun, suara tangisannya menusuk ke dalam jiwa. Setiap orang yang bermimpi merasa seperti ditarik ke dalam bayangan pekat. Saat mereka terbangun, tubuh mereka basah oleh keringat dingin dan jantung mereka berdetak liar. Terima kasih sudah like dan subscribe. Desa, seorang pria tua bernama Pak Karim mengalami kejadian yang lebih mengerikan. Tengah malam, ia mendengar langkah berat di luar rumahnya. Saat mengintip dari celah jendela, ia melihat bayangan tinggi berdiri di halaman, menatap langsung ke arahnya. Tubuhnya membeku. Ia ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatapnya dalam kegelapan. Pada malam yang sama, seorang pemuda desa, Arman, tiba-tiba jatuh tersungkur di tengah keluarganya. Tubuhnya bergetar hebat, matanya membelalak, dan dari bibirnya keluar suara berat dan serak. "Kalian tidak akan bisa mengusirku." Seluruh keluarga Arman menjerit ketakutan. Beberapa warga datang membantu, termasuk Ustaz Hasan. "Siapa kau? Mengapa kau mengganggu kami?" tanya Ustaz Hasan dengan suara tegas. Arman, atau sesuatu yang berada di dalam dirinya, tertawa lirih. "Aku sudah lama di desa ini. Aku tinggal di pohon itu. Aku menghisap ketakutan kalian. Semakin kalian takut, semakin aku kuat." Warga yang mendengar ucapan itu merinding. Selama ini, mereka telah memberi makan makhluk itu dengan ketakutan mereka sendiri. Ustadz Hasan tidak tinggal diam. Ia mulai membaca ayat-ayat ruqyah di dekat telinga Arman. Tubuh pemuda itu semakin bergetar hebat. Suaranya berubah menjadi jeritan melengking. Terima kasih sudah like dan subscribe. Seolah ada sesuatu yang terbakar di dalam dirinya. "Pergilah, kembali ke tempatmu," seru Ustaz Hasan melanjutkan bacaan Al-Quran tanpa henti. Arman menjerit keras sebelum tubuhnya akhirnya jatuh lemas. Napasnya tersengal, matanya kembali normal. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Setelah kejadian itu, warga sadar bahwa mereka harus benar-benar bersatu. Ini bukan sekadar gangguan, melainkan pertempuran antara keimanan dan kegelapan. Mereka tidak boleh membiarkan rasa takut menguasai mereka lagi. Namun, meskipun Arman telah sadar, satu pertanyaan masih menggantung di udara. Apakah jin itu benar-benar pergi atau hanya menunggu waktu untuk kembali? Setelah kejadian kesurupan Arman, desa kembali dipenuhi ketakutan. Bayangan hitam masih terlihat di sudut-sudut rumah, dan beberapa warga mengaku mendengar suara lirih menangis di malam hari. Namun, Ustaz Hasan menegaskan bahwa mereka tidak boleh terus hidup dalam ketakutan. "Kita harus mencari kebenaran," ujarnya di balai desa. "Ketakutan hanya akan memberi mereka kekuatan. Jangan percaya sesuatu tanpa dasar agama." Warga saling berpandangan. "Tapi Ustaz, bagaimana jika memang ada sesuatu yang terkubur di sana?" tanya Pak Darman. Keheningan menyelimuti ruangan. Nama yang Terima selama kasih ini sudah like dan subscribe. disebut Siti. Akhirnya diputuskan bahwa penggalian harus dilakukan.
Mereka harus memastikan apakah ada jasad yang selama ini tersembunyi di bawah pohon. Siang itu, beberapa warga berkumpul membawa cangkul. Mereka berdiri mengitari pohon besar yang selama ini ditakuti. Dengan doa dan keberanian, penggalian dimulai. Awalnya, tanah terasa biasa saja. Namun, setelah beberapa saat menggali, seseorang berteriak, "Astagfirullah." Semua orang menghentikan kerja mereka. Dari dalam tanah, sesuatu muncul, sehelai kain kafan yang telah membusuk. Jantung warga berdegup kencang. Mereka menggali lebih dalam, dan semakin banyak sisa kain kafan yang terlihat. Bau tanah bercampur dengan aroma lembab yang menusuk. Ini pasti jasad seseorang, bisik salah satu warga. Mereka segera menghentikan penggalian dan berlari menuju Ustaz Hasan. Saat melihat kain kafan itu, wajahnya menegang. Ia tahu mereka baru saja menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam kegelapan. "Kita harus segera menyucikan dan memakamkan jasad ini dengan benar," kata Ustaz Hasan. "Kita harus memberikan hak terakhir bagi seseorang yang mungkin telah dizalimi." Warga yang awalnya dipenuhi ketakutan, kini merasa haru. Jika benar ini adalah Siti, maka selama puluhan tahun ia terkubur Terima tanpa doa kasih dan sudah like penghormatan yang dan layak. subscribe. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, angin tiba-tiba berhembus kencang. Ranting-ranting pohon bergoyang liar, dan suara tangisan kembali terdengar. Kali ini, lebih dekat, lebih nyata. Warga terdiam, merasakan hawa dingin menyelimuti tubuh mereka. "Dia tahu, kita menemukannya," bisik seseorang dengan suara bergetar. Malam itu, warga sadar bahwa mereka telah membuka tabir misteri yang tersembunyi. Namun, apakah ini akhir dari semuanya, atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar? Setelah penemuan kain kafan yang telah membusuk, tidak ada lagi keraguan di benak warga. Mereka kini yakin bahwa jasad yang terkubur di bawah pohon adalah milik seseorang yang selama ini terabaikan. Warga bersepakat bahwa mereka harus memberikan penghormatan terakhir sesuai syariat Islam. Matahari hampir tenggelam saat penggalian dilanjutkan. Dengan penuh kehati-hatian, warga menggali lebih dalam. Tidak ada yang berbicara, hanya suara sekop yang menggali tanah, bercampur dengan helaan napas berat mereka. Hingga akhirnya, sebuah bentuk tubuh yang terbungkus kain kafan lusuh mulai terlihat. Beberapa wanita yang menyaksikan dari kejauhan menangis pelan. Sementara itu, Ustaz Hasan segera mengambil alih. Dengan penuh kehormatan, jasad itu diangkat dengan hati-hati. Tidak ada Terima yang kasih tahu sudah pasti like siapa dan dia, subscribe. tapi dalam hati mereka semua berdoa agar arwahnya mendapat ketenangan. Malam itu, jasad tersebut dibawa ke masjid desa untuk dimandikan dan disolatkan. Ustaz Hasan memimpin prosesi, sementara warga berkumpul mengelilingi jenazah dalam diam. Mereka membaca surah Yasin dan tahlil, memohon agar Allah memberikan ketenangan bagi arwah yang telah lama terabaikan ini. Setelah prosesi selesai, warga bergerak menuju pemakaman desa. Dengan penerangan lampu minyak dan obor, mereka berjalan dalam sunyi, hanya terdengar lantunan doa yang terus mengalun. Jasad itu kemudian dimakamkan dengan penuh penghormatan, sesuai dengan tata cara Islam. Saat tanah terakhir ditaburkan, Ustaz Hasan mengangkat tangan, memimpin doa. "Ya Allah, ampunilah segala dosanya, lapangkanlah kuburnya, dan tempatkanlah dia di sisimu yang penuh rahmat." Warga mengamini dengan suara bergetar. Tidak ada lagi rasa takut, hanya kelegaan. Mereka telah melakukan hal yang benar. Malam itu, tidak ada lagi suara tangisan. Tidak ada bayangan hitam yang melintas.
tidak ada desiran angin dingin yang menyelimuti desa. Semua terasa lebih damai dari sebelumnya. Beberapa warga yang semula ragu kini percaya bahwa gangguan yang selama ini menghantui mereka bukanlah arwah gentayangan, melainkan jin yang bersemayam di pohon, memanfaatkan ketakutan mereka. Terima kasih sudah like dan subscribe. Itu telah dimakamkan dengan layak, jin itu kehilangan kekuatannya. Saat fajar menyingsing, desa terasa berbeda. Lebih tenang, lebih damai. Namun, di benak sebagian warga, satu pertanyaan masih tersisa. Apakah ini benar-benar akhir atau hanya jeda sebelum sesuatu yang lebih besar terjadi? Fajar menyingsing di Desa Sumber Asih, membawa udara segar yang terasa berbeda dari hari-hari sebelumnya. Setelah sekian lama diliputi ketakutan, kini desa terasa lebih tenang. Tidak ada lagi suara tangisan di malam hari. Tidak ada lagi bayangan hitam yang membayangi rumah-rumah warga. Namun, dalam hati mereka, peristiwa ini meninggalkan pelajaran mendalam. Di masjid desa, warga berkumpul untuk sholat subuh. Setelah sholat, Ustaz Hasan berdiri di depan mimbar, menatap wajah-wajah yang kini lebih tenang. Saudara-saudaraku, ucapnya, suaranya lembut namun penuh ketegasan. Kita telah melalui masa sulit. Apa yang terjadi bukan sekadar gangguan makhluk halus, tetapi juga ujian bagi keimanan kita. Warga mendengarkan dengan saksama. Beberapa dari mereka merasa malu. Begitu mudahnya mereka percaya pada hal-hal yang tidak mereka pahami. Ketahuilah, lanjut Ustaz Hasan, jin hanya bisa mengganggu mereka yang imannya lemah. Ketakutan kita adalah terima kasih sudah like dan subscribe. Namun, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, mereka tidak akan memiliki tempat di antara kita. Seorang lelaki tua mengangguk pelan. Kami telah salah Ustaz, katanya lirih. Kami terlalu takut hingga lupa bahwa hanya Allah yang maha berkuasa. Ustaz Hasan tersenyum. Yang terpenting adalah kita belajar dari kejadian ini. Kita harus memperkuat iman, menjaga sholat, membaca Al-Quran, dan menjauhi praktik-praktik yang membuka pintu bagi gangguan jin. Sejak hari itu, warga desa lebih giat beribadah. Setiap rumah kini lebih sering dipenuhi lantunan ayat suci. Mereka tidak lagi menggantungkan nasib pada kepercayaan lama. Tidak lagi meyakini bahwa pohon atau tempat tertentu memiliki kekuatan gaib. Pohon besar yang selama ini dianggap keramat, kini hanya tinggal kenangan. Setelah pemakaman, pohon itu dibiarkan berdiri tanpa perlakuan khusus. Warga yang melewatinya kini hanya melihatnya sebagai pohon biasa, tanpa rasa takut yang dulu membelenggu mereka. Malam-malam di desa terasa lebih damai. Tidak ada lagi suara tangisan, tidak ada lagi desiran angin yang membawa bisikan. Namun, di hati warga ada janji yang mereka pegang teguh. Mereka tidak akan membiarkan ketakutan kembali menguasai mereka. Mereka tahu bahwa jin akan selalu ada, tetapi mereka juga tahu terima kasih sudah like dan subscribe. Teguh dalam iman, tidak ada yang bisa menggoyahkan ketenangan mereka. Dengan keyakinan itu, Desa Sumber Asih kembali damai, bebas dari kegelapan yang dulu membayangi mereka. Namun, jauh di balik pepohonan, angin berbisik pelan, seakan membawa rahasia yang belum sepenuhnya terungkap.